Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Prasada FM, pilihan pas kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, semoga kabar sehat walafiat untuk pagi hari ini ya. Kita bersua kembali dalam program Presisi, Prestasi dan Edukasi untuk edisi Senin 6 Jumadal Ula 1445 Hijriah atau juga bertepatan di 20 November 2023. Dan tentunya seperti biasa di program Presisi, Prestasi dan Edukasi tentunya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang berprestasi ya untuk memotivasi pendengar yang sedang mendengarkan. Dan kita juga live streaming di YouTube dan Facebook ya, bisa mengecek untuk kolom komentar, mengomentari mungkin ya. Dan mengenai hari ini kita akan mengundang siapa begitu ya, biar tahu, ada di 102,2 Prasada FM. Dan sudah hadir di studio kita ini ada Ibu Dwi Ratna Listianingrum, SPD, selaku Guru Bahasa Jawa SMP IT MTA Karanganyar, dan Kak Labibah Zahra Hamidah, ini siswa berprestasi SMP IT MTA Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya ini Ibu dan Kak Labibah? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah baik ya. Tadi berangkat sebelum kesini sudah sarapan ya tentunya ya. Iya, tentunya sudah sarapan agar semangat untuk memberikan motivasi, semangat untuk pendengar ya Bu ya. Mengenai tema hari ini, yaitu raih juara 1 pidato bahasa Jawa. Ini sebagai bukti generasi muda siap lestarikan budaya. Nah, sebelum bertanya-tanya mengenai ini ya, tema kita ini, boleh perkenalan dulu. Ini ada di depan kanan Aini ada Ibu Dwi Ratna Listianingrum SPD. Ini kalau di sekolah ini menjabat sebagai apa Ibu? Saya sebagai guru mata pelajaran bahasa Jawa, mengajar kelas 7, 8, dan 9. Kelas 7, 8, 9 ya, 3 kelas ya Bu ya. 3 angkatan. 3 angkatan. Baik, kalau Mbak Labibah Zahra Hamidah, kelas berapa ini? Kelas 9. Oh, kelas 9 ya. Di kelas 9D. Kelas 9D. Ada berapa kelas ini satu angkatan? Ada 4 kelas. Ada 4 kelas, berarti A, B, C, D ya. D yang terakhir ya berarti ya. Tapi kelasnya tidak ini ya Bu ya, tidak memakai kelas atas, kelas bawah itu tidak ada ya. Tidak ada. Baik, Mbak Habibah ini ya sebagai prestasi di SMP IT MTA Karanganyar. Kalau boleh tahu ini Mbak Habibah, sudah apa saja yang sudah diraih ini selama kelas 1 sampai kelas 9 ini? Kalau di SMP IT MTA Karanganyar saya sudah meraih juara 2 di lomba SMA Darul Arkom. Itu bidang lomba pidato bahasa Indonesia atau DAI biasanya gitu. Dan juara 1 lomba pidato bahasa Jawa tingkat kabupaten iki. Tingkat kabupaten yang baru-baru saja, yang terakhir ini tingkat kabupaten ya, Ibu Ratna ya. Baik, dan ini Ibu Ratna pekan-pekan ini sibuknya apa, ini mengajar saja ataupun ada kegiatan lainnya ini di sekolah? Ya, ini kebetulan yang pertama mengajar, yang kedua ini persiapan. Jadi Mbak Labibah ini alhamdulillah maju ke tingkat provinsi. Jadi insya Allah nanti hari Jumat tanggal 24 November ini Mbak Labibah akan berkompetisi di provinsi. Iya, masih maju lagi ya, masih berjuang lagi ya Mbak Labibah ya. Baik, semoga lancar dan pulang membawakan hasil yang terbaik ya Ibu Ratna ya. Baik, dan tadi sekian banyak prestasi yang sudah diraih Mbak Labibah ya. Kalau Ibu Ratna sendiri hanya khusus mendampingi anak didik dalam lomba bahasa Jawa atau yang lainnya? Saya di SMP IT MTA Karanganyar itu juga selaku wali kelas, wali kelas kelas 7. Kemudian saya juga mengajar. Ketika ada lomba seperti ini, lomba bidang bahasa Jawa, saya juga menjadi pendamping untuk lomba bahasa Jawa itu. Iya, butuh berapa waktu ini Bu Ratna mendampingi Mbak Labibah sampai ini naik
ke dalam event lomba ini? Lomba ini dimulai bulan Oktober tahun ini. Iya, tahun ini. Jadi lomba ini namanya FTBI ya, Mbak, Festival Tunas Bahasa Ibu. Jadi itu diadakan dari tingkat Pokja dulu, ya. Jadi Pokja itu seperti kecamatan, seperti itu. Jadi kemudian kalau sudah lolos itu baru maju ke kabupaten, ya. Kalau sudah lolos lagi baru ke provinsi begitu. Jadi ya sekitar hampir 2 bulan ini, Mbak. Hampir 2 bulan, berarti ini ya dari bawah dulu penyisihan ya Bu ya, Bu Ratna ya. Baik, 2 bulan cukup lumayan lama ya ini ya. Khusus ini ya lomba event ini. Dari Mbak Labibah sendiri ini mengambil waktu latihannya, tentu latihan ya Mbak Labibah ya. Latihannya mengambil izin atau ada waktu sendiri ini untuk latihannya, menyiapkannya? Untuk latihan di sekolah itu mengambil izin, jadi ada beberapa jam pelajaran itu yang kosong untuk latihan pidato bahasa Jawa gitu. Jadi tidak semua jam itu waktu lomba kosong gitu. Iya, berarti ini ya Bu ya, mengambil waktu sedikit untuk latihan. Dari Mbak Labibah sendiri, waktu berlatih dengan pelajaran, bisa ini nggak seimbang, nggak bisa mengikuti pelajaran juga atau harus fokus satu-satu ini? Insya Allah diusahakan bisa seimbang. Jadi di rumah nanti mencatatnya di rumah, mengerjakan tugasnya di rumah gitu. Oke. Kalau tips membagi waktunya dari latihan dengan sebagai tanggung jawabnya sebagai siswa, ini apa? Tips-tipsnya ini bisa diberikan nih para pendengar. Kalau di rumah dibagi waktu belajarnya juga. Kalau saya belajar itu untuk pelajaran waktu jam 8 gitu setelah Isya. Nah, kalau untuk pidato bahasa Jawa maupun pidato bahasa Indonesia itu diseling-selingkan waktunya. Jadi kita sambil belajar bisa sambil menghafalkan atau sambil menyapu gitu, bisa sambil menghafalkan gitu, latihan-latihan. Mengucapkan pelafalannya juga. Terus menonton video-video pewayangan gitu agar lebih mantap melafalkan pidatonya gitu, karena mencari logatnya gitu. Mencari logatnya ya, ini yang khusus bahasa Jawa ya Bu Ratna ya. Kalau Mbak Labibah sendiri ini emang ditunjuk atau memang seleksi lagi dari siswa di kelas 9 ini Bu Ratna? Untuk penyaringan dari peserta lomba ini, yang pertama saya niteni Mbak, bahasa Jawanya itu niteni. Jadi niteni saat pembelajaran, anak-anak yang unggul, yang punya bakat, ini saya titeni begitu. Ketika ada lomba seperti ini, saya tunjuk, memang saya tunjuk, karena ya tahu sendiri anak-anak sekarang sama bahasa Jawa itu seperti apa ya, bahasa asing, padahal kan bahasanya sendiri begitu. Kemudian saya tunjuk, anak ini ternyata bakat di pidato. Jadi setelah itu saya seleksi beberapa anak. Jadi per kelas itu ada saya titeni, anak ini kelas A, anak kelas B begitu. Jadi saya seleksi mana yang terbaik begitu. Jadi baru dilatih lagi begitu ya Bu Ratna ya. Kalau sendiri Mbak Labibah emang suka bahasa Jawa atau memang penasaran menekuni? Waktu ditawarin untuk ikut lomba bahasa Jawa ini, sebenarnya penuh rasa penasaran gitu, lomba bahasa Jawa, pidato bahasa Jawa itu seperti apa gitu. Jadi mumpung ada kesempatan untuk mencoba, saya mau gitu. Mengambil kesempatan ya. Siapa tahu nanti bisa mengubah diri sendiri menjadi lebih baik lagi. Baik, Bu Ratna sendiri ini kan bahasa Jawa. Dari Mbak Labibah sendiri tadi tidak bahasa Jawa saja ya, tapi bahasa lainnya ya, bahasa Indonesia. Iya. Kalau kesulitannya apa ini? Perbandingannya dari pidato bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, ada perbedaannya tidak? Ada. Kalau pidato bahasa Indonesia itu kan semua orang itu sudah bisa bahasa Indonesia. Nah, kalau pidato bahasa Jawa ini tentu ada perbedaannya di pelafalannya. Jadi kita mengucapkan kata-kata yang ada kata D-nya sendiri atau DH itu berbeda. Jadi do sama do gitu. Ada juga to sama to. Jadi itu
yang menjadi perbedaan juga sama kata-kata lain di dalam bahasa Jawa itu yang akhirannya a menikah gitu jadi dibaca meniko ngoten. Untuk bahasa Indonesia itu yang kita jadi lawannya itu intonasi sama materinya tentunya yang harus mengajak para penonton gitu. Intonasi dan materinya berarti ini yang menyiapkan Ibu Ratna nggih? Iya. Ibu Ratna yang menyiapkan. Kalau dari Ibu Ratna sendiri ada ini enggak? Ada mungkin suka dukanya mengajari anak didik yang sekarang untuk menyiapkan siap lomba di event ya termasuk besar ya Ibu ya di tingkat provinsi. Ini apa aja Ibu Ratna? Yang pasti banyak Mbak. Ya, dukanya yang pertama itu mengajari logat bahasa Jawa dan bahasa Indonesia tentu beda ya Mbak ya. Kalau bahasa Jawa khususnya bahasa Jawa Kromo itu kan halus. Terus setiap ejaan itu beda. Kalau seperti Labibah tadi bilang huruf D itu di bahasa Indonesia hanya dibaca satu, D tidak begitu. Tapi kalau bahasa Jawa itu ada dua ejaan. Seperti wedi sama wedi itu kan beda. Berbeda. Ketika anak sudah punya modal dia bisa mengucapkan D to dengan baik itu menurut saya anak ini perlu dikembangkan gitu. Anak ini sudah punya modal gitu. Soalnya dari beberapa anak yang saya seleksi itu hanya sedikit yang bisa mengucapkan ejaan itu Mbak. Yang penting tadi ya Ibu Ratna. Iya, kalau bahasa Jawa memang itu penting. Kemudian yang logatnya itu tadi itu juga susah sekali kita mencari logat Jawa yang halus begitu. Rata-rata anak-anak itu kalau disuruh pidato itu nadanya nada Indonesia seperti pidato Indonesia begitu. Kemudian saya bimbing Mbak Labibah ini satu demi satu kata begitu karena memang susah kalau bahasa Jawa Krama itu untuk ejaan-ejaan, kemudian saja kan beragam sekali huruf itu. Jadi memang butuh bimbingan ekstra untuk Mbak Labibah. Kemudian ya saya suruh membiasakan berbahasa Jawa Krama, kemudian mendengarkan seperti wayang, seperti ketoprak begitu biar dia punya logat Jawa itu tadi begitu. Itu masuk ini ya Bu, tambahannya biar menunjang untuk berpidatonya tadi ya. Baik. Dan dari Ibu Ratna sendiri untuk latihannya berapa kali dalam seminggu untuk persiapannya, atau mungkin waktu jeda aja ada longgar latihan, atau emang sudah ada patokan dari Ibu Ratna seminggu berapa kali begitu? Kalau ini Mbak karena kemarin itu dari lomba tingkat kabupaten ke lomba tingkat provinsi ini waktunya hanya sedikit, jadi saya optimalkan. Jadi hampir setiap hari saya latihan, tapi hanya paling ya 1 sampai 1,5 jam begitu sehari gitu. 1 sampai 1,5 jam. Iya, ini kan modalnya Mbak Labibah sudah hafal, jadi tinggal melancarkan saja gitu. Sudah hafal, tinggal ini yang menekankan yang poin-poinnya tadi ya. Intonasi itu penting ya ternyata dalam pidato bahasa Jawa. Baik, untuk dari Mbak Labibah sendiri untuk menghafalkan teks pidato juga ada ini tidak keluhan ataupun mungkin gampang Mbak ini gitu? Kalau menghafal itu bagi saya cukup rada-rada mudah gitu. Kalau mudah. Kalau kita udah tahu isinya dari teks itu, ini kita menyampaikan apa gitu. Jadi mudah untuk menghafal juga. Seperti Al-Qur'an juga, kalau kita tahu artinya, kita juga mudah menghafalnya. Iya, kalau tahu artinya kita mudah menghafalkan. Nah, itu dari garis bawah dari Mbak Labibah ya. Kalau trik-triknya untuk menghafal selain itu apa lagi Mbak Labibah? Per paragraf, kalau saya menghafalkan pidato itu per paragraf. Jadi mengingatnya dari kata awal paragraf itu kita mengambil kata awalnya, jadi nantinya mengalir sendiri ngaten. Iya, mengalir sendiri ngaten. Nanti ada di sesi kedua ya, nanti praktek sedikit ini ya pidato bahasa Jawa. Mungkin mendengar terasa mungkin asing ya Bu Ratna ya. Kalau event lomba bahasa Jawa ini tiap tahun ada atau memang event tertentu ini Ibu Ratna? Iya, ini setiap tahun Mbak. Jadi ini tuh
program dari pemerintah, Kementerian Pendidikan. Jadi setiap tahun namanya FTPI, Festival Tunas Bahasa Ibu. Ini di Indonesia itu ada 12 provinsi yang melaksanakan. 12 provinsi ya. Jadi salah satunya itu Jawa Tengah. Begitu. Nah, untuk sasaran sekolahnya itu SD dan SMP. Oh, dari SD ya berarti ya Ibu ya, dari SD sampai SMP. Berarti kalau yang tahun kemarin juga ikut juga berarti ya? Belum, ini baru pertama kali. Ini baru pertama kali dan langsung nanti pekan depan. Iya, pekan ini. Oh, pekan ini naik. Ya ampun, Masya Allah sekali. Semoga lancar ini Ibu Ratna ya. Baik, masih banyak perbincangan ini ya. Nanti kita juga akan ada segmen Mbak Labibah praktik sedikit ini ya, biar mendengarkan seperti apa sih pidato bahasa Jawa begitu ya. Dan mendengar tetaplah bersama kami di Presisi dan Prestasi dan Edukasi. Baik pendengar, masih di Presisi, Prestasi dan Edukasi, juga masih dengan Ibu Ratna dan Mbak Labibah ya ini ya. Tadi sudah sebelumnya ini menginformasikan ya, cuplikan sedikit pidato bahasa Jawanya ini Mbak Labibah. Monggo Mbak Labibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para pamirsa Radio Persada FM ingkang tansah bagya mulya, purwaning atur sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken tansah ngaturaken puji syukur konjuk dumateng ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kawilujengan, karaharjan saha kamulyan. Katitik ing palenggahan menika kula lan panjenengan sedaya saged makempal manunggal ing papan menika kanthi widada kalis nir sambikala. Para rawuh ingkang kinurmatan, keparengna kula nderekaken pangraos babagan budidaya kangge nguri-uri basa Jawi. Basa Jawi menika minangka warisaning leluhur ingkang adiluhung. Awit saking menika para generasi bangsa gadah tanggel jawab kangge nguri-uri basa Jawi ingkang sampun wiwit ical amargi pangrembakaning jaman. Ing jaman sakmenika generasi muda sampun nemai ewah-ewahaning budaya. Generasi kasebat sampun boten tepang kalian basa Jawi. Katitik kathah kaneman ingkang boten mangertos unggah-ungguh basa malih. Menapa malih ngecakaken basa krama kanthi leres? Matur kalian tiang sepuh kemawon asring kanthi swanten ingkang sora saha tebih saking sopan santun. Ngrembakaning jaman sakmenika saestu kathah mangaribawani generasi muda. Tuladanipun ing media sosial. Basa-basa ingkang awon, kasar, saru menika sampun limrah dipun ginakaken. Kathah ugi konten-konten saha lelagon Jawi ingkang narik kawigatosan masyarakat. Ananging boten dipun imbangi seserepan basa ingkang trep. Basa-basa gaul saking budaya manca menika kanthi gampil ngrisak kabudayan Jawi. Menawi kahanan kados mekaten, dangu-dangu basa Jawi saged gingsir. Pramila warisan para leluhur ingkang adiluhung menika saged ical. Temtunipun kathah generasi muda ingkang boten gadah budi pakarti ingkang luhur. Menika sampun. Masya Allah, saya terkagum-kagum ini ya mendengarkannya ya. Nah, ini sudah disampaikan secuplik ya Mbak Labibah ya, pidato bahasa Jawa seperti apa tadi, seperti yang disampaikan Mbak Labibah. Untuk artinya, maknanya monggo Bu Ratna. Baik, untuk pidato yang dibawakan Mbak Labibah ini mengambil judul adalah usaha untuk pelestarian bahasa Jawa. Ya, di sini memfokuskan adalah bahasa Jawa Krama gitu. Kita tahu untuk kondisi bahasa Jawa bahasa Jawa Krama di zaman sekarang itu sangat miris nih Mbak nggih, miris sekali. Bahkan hampir punah begitu. Banyak anak-anak itu yang asing dengan bahasa daerahnya sendiri, bahkan orang tua itu juga
enggan mewariskan bahasa daerah begitu. Kemudian juga pengaruh dari budaya-budaya luar begitu yang mempengaruhi bahasa Jawa sehingga bahasa Jawa mulai tertindih oleh budaya-budaya asing begitu. Contohnya kami mengambil dari di media sosial. Nah, anak-anak yang menuliskan kalimat-kalimat berbahasa Jawa itu kan jauh dari kesopanan begitu. Bahkan dikatakan tadi saru, begitu kasar, begitu banyak sekali kita temui di media sosial. Nah, padahal apabila kita menggunakan bahasa Jawa krama dengan baik, itu kan bahasa halus, sopan santun begitu, pasti nanti akan terbentuk karakter anak-anak yang baik, pasti juga akan mempunyai budi pekerti yang baik juga begitu. Nah, kita lihat dari fenomena itu, maka dari itu kita mengambil tema itu tadi, usaha untuk melestarikan bahasa Jawa begitu. Itu makna dan arti tersiratnya dari isi pidato ya, Bu Ratna ya. Baik, Masya Allah. Berarti sudah maknanya bagus sekali ya, mengajak anak-anak untuk melestarikan budaya. Nah, kalau Aini mau bertanya kepada Bu Ratna, apa sih yang harus dilakukan generasi muda untuk terus melestarikan budaya? Apa yang harus dilakukan? Gitu. Untuk yang dilakukan itu mudah saja. Untuk anak-anak atau kita sebagai orang dewasa itu senantiasa membiasakan di rumah, di kehidupan sehari-hari itu menggunakan bahasa Jawa yang baik begitu. Ya, kalau bahasa Jawa itu kan memang istimewa ya Mbak ya, beda dengan bahasa Indonesia. Di bahasa Jawa ini dari penutur saja sudah dibedakan. Ketika kita berbicara dengan anak kecil bagaimana, kita bicara dengan orang yang lebih tua, itu kan semuanya sudah diatur. Jadi bahasa Jawa ini kalau kita biasakan itu bagus sekali. Itu juga sebagai metode kita membentuk karakter yang baik begitu. Jadi yang pertama dilakukan adalah membiasakan diri dengan berbahasa Jawa yang baik tentunya. Tentunya juga para orang tua juga harusnya juga mengenalkan anak dari kecil itu menggunakan bahasa Jawa begitu. Dengan begitu insya Allah nanti kita turut melestarikan bahasa tersebut gitu. Karena bahasa Jawa memang adiluhung itu bernilai tinggi begitu. Adiluhung ya, bernilai tinggi. Jadi Masya Allah, jadi diawali dengan mencontohkan yang baik ya, tadi berbahasa Jawa yang baik tentunya. Baik, dari Ibu Ratna juga untuk mendorong Mbak Labibah, ini kan baru awal tahun ya, ini ya tahun pertama mengajukan siswa untuk lomba di event lomba bahasa Jawa tadi. Apa yang memotivasi Bu Ratna agar terus mendorong Mbak Labibah ini sampai titik besok hari ini ya, untuk sampai provinsi ini Bu Ratna? Ya, yang pertama dari awal pertama saya menawarkan Mbak Labibah untuk lomba ini, dia sudah seperti apa ya, tertantang begitu. Oh, saya juga melihat Mbak Labibah ini anaknya adalah tanggung jawab, kemudian dia untuk modalnya untuk mengikuti lomba ini juga banyak, dia gampang menghafal seperti itu dan sebagainya. Kemudian Labibah ini ketika saya ajari begini-begini itu dia langsung apa ya Mbak, langsung menuruti, melakukan. Iya, manut begitu, manut. Jadi saya tambah semangat. Oh, pasti anak ini bisa begitu. Jadi karena ini apa ya, keinginan Mbak Labibah juga besar. Terus ketika dia mengetahui isi naskahnya itu bagus, itu saya juga tambah semangat untuk memotivasi. Kamu pasti bisa. Iya, saya juga suka sama pidatonya begitu. Iya, karena dari awal Mbak Labibah sendiri juga memang sudah ini ya, suka dan tertarik ya. Iya. Baik. Dan dari Mbak Labibah sendiri untuk menumbuhkan semangat, motivasi untuk prestasinya itu apa? Kalau untuk menumbuhkan semangatnya itu ya karena
di umur-umur waktu SMP gini kan kita kita itu kepo gitu. Penasaran ya. Penasaran, pengen coba hal yang baru gitu kan. Kan ini juga saya baru pertama kali ikut pidato bahasa Jawa. Jadi ya waktu mengikuti lomba-lomba pidato, jadi tahu belajar gitu. Oh, saya nanti kurangnya ini, jadi diperbagiin lagi gitu yang kurang-kurang itu. Iya, dari yang kurang-kurang itu motivasi ya untuk menumbuhkan dari yang lainnya. Dan kalau Mbak Habibah sendiri, pesan-pesannya untuk teman-teman tuh, prestasi itu penting apa tidak sih? Prestasi itu kalau menurut saya penting. Penting karena itu seperti bukti ya. Seperti bukti, namun yang tidak itu juga ada gitu. Kalau pesan-pesan saya, mari generasi muda kita lebih semangat lagi untuk belajar dan jangan pantang menyerah untuk melestarikan budaya dan bahasa daerah kita, karena itu warisan dari leluhur yang adiluhung tadi, yang bernilai tinggi tadi. Bernilai tinggi dan harus dijaga dan dilestarikan ya. Bagus sekali maknanya ini ya Bu Ratna. Ini sendiri teks pidatonya dibuat sendiri dari Bu Ratna atau memang dari panitia memang sudah temanya itu, atau memang dari sendiri Bu Ratna? Kalau dari panitia memang sudah ada temanya Mbak. Tapi kalau untuk teksnya memang itu dari saya. Tapi juga saya juga konsultasi dengan beberapa ahli begitu. Iya, tetap ya Bu Ratna ya, memberikan yang terbaik, perfect begitu ya. Baik, kita sapa terlebih dahulu ya Bu ya, yang sudah menyaksikan di live streaming. Ini mungkin dari Bapak Kepala Sekolah ya. Ini bernamakan Bapak Sukarman, semoga lancar, amin. Doa yang terbaik ini ya. Ada juga dari Bangga Karanganyar ini, alhamdulillah semoga membawa keberkahan buat semuanya. Ada juga dari Bapak Nasrul Ihsan ini ya, ikut menyimak. Baik, dan mungkin memberikan motivasi pendengar bahwa berbahasa itu sangat menarik ya Bu Ratna ya. Tidak hanya bahasa Indonesia saja yang kita pakai ya, tapi ternyata berbahasa Jawa lebih melestarikan ya kepada, mungkin tadi Bu Ratna sendiri tadi bilang untuk berbahasa untuk anak ada sendiri, untuk orang tua ada sendiri. Nah, itu perbedaannya gimana Ibu Ratna? Maksudnya dalam berbahasanya, intonasinya atau apanya ini yang perbedaannya? Perbedaannya itu dalam kata-katanya Mbak. Jadi katanya itu beda ketika kita contohnya makan. Kalau di bahasa Indonesia makan itu di segala umur ya. Tapi kalau di bahasa Jawa krama itu kalau anak kecil itu maem begitu. Tapi ketika kita bilang itu untuk orang tua, ketika ibu makan itu bahasa keramanya kan ibu dahar gitu. Jadi lebih sopan, lebih halus begitu. Lebih sopan, lebih halus, lebih ini ya Ibu Ratna, kalau mendengarkan di Solo atau di Jogja itu lebih halus, lebih enak gitu ya didengar kayaknya. Baik, dan dari Mbak Labibah sendiri, kembali Mbak Labibah dulu ya Bu Ratna ya. Memiliki ini enggak seseorang yang dijadikan motivasi Mbak Labibah sampai Mbak Labibah bisa mencapai titik ini? Saya motivasinya itu dari ustadzah saya dulu yang mengajar TPA. Jadi beliau adalah seseorang yang pertama kali menawari saya ikut lomba pidato. Jadi dari itu saya pertama kali, kedua kali itu belum bisa, dan saya pengen coba lagi dan akhirnya waktu ikut Al-Husna itu kelas 7 baru bisa mendapatkan juara 3 gitu. Jadi termotivasinya itu dari kegagalan gitu. Dari kegagalan membangkitkan Mbak Labibah sampai sekarang tingkat provinsi itu Masya Allah sekali ya. Baik, tadi waktu Mbak Labibah berpidato ya Ibu Ratna ya, tadi saya mengamati ya, ternyata berpidato bahasa Jawa juga berkaitan dengan ekspresi selain intonasi. Apalagi Bu itu Ibu Ratna dalam berpidato bahasa Jawa yang ditekankan, yang dinilai itu apa aja biasanya? Yang paling penting itu adalah
logat Mbak, logat itu tadi, logat Jawa yang halus begitu. Kemudian yang kedua adalah ejaan. Jadi ejaannya memang harus benar-benar betul, benar-benar sesuai dengan ejaan bahasa Jawa begitu. Yang ketiga ekspresi, itu saya kira itu Mbak. Ekspresi tadi ini ya, Ekspresi. waktu Mbak Labibah kayak Iya, jadi kita menggambarkan isinya itu bagaimana gitu, sedih atau semangat begitu. Iya. Ada lagi Mbak intonasi. Oh iya, Ada, tadi intonasi itu juga penting ya Iya. Bu Ratna ya. untuk menegaskan begitu. Menegaskan. Tadi Mbak Labibah bercerita dari Al Husna ya. Berarti itu campuran bahasa Indonesia, ada bahasa Arabnya ya. Nggih. Iya, dilatih. Berarti udah dari lama dong ini. Udah dari kelas berapa gitu. Waktu sekolah dasar mungkin ya. Iya. Dari ikut TPA dari cabang gitu, dan kemudian ditawarkan untuk ikut lomba pidato. Awalnya juga nggak mau, tapi aslinya penasaran gimana sih gitu. Jadi setelah 1-2 kali ikut lomba, baru belajar dari kakak-kakaknya yang juara gitu. Saya melihat, oh kakaknya itu lantang, suaranya lantang, gerakannya pas dengan apa yang diucapkan. Jadi dari itu saya belajar, oh nanti waktu ini gerakannya ini, waktu ini gerakannya ini, dan lagunya atau intonasinya itu harus yang pas gitu. Baik. Dari awal melihat rekan-rekan kerabatnya ya sama lomba ya, baik-baik. Dan ternyata rame ya Ibu ya Ratna ya ini. Kita kembali membacakan komentar terlebih dahulu ya Bu Ratna ya. Ada dari Ibu Suharni, ini semoga Mbak Labibah semakin sukses, didoakan nih ya. Masya Allah, amin ya robbal alamin. Ada juga dari Bule Santi. Ini bulenya siapa ini ya? Masya Allah, alhamdulillah anak sekarang masih mau berbahasa Jawa. Padahal sulit anak-anak sekarang berbahasa Jawa. Yang tadi sampaikan Bu Ratna ya, memang struggle-nya untuk mendidik anak generasi sekarang ya Bu Ratna ya. Dan ada dari Bapak Mete ini ya, Pas Mete Suprapto Solomadu ini ya. Nyimak alhamdulillah, moga-moga bisa ngembangkan engkaulo muda. Ini artinya apa nih Bu Ratna nih? Bisa mengembangkan di generasi muda. Oh, mengembangkan di generasi muda. Ada juga ini Bapak Izudin, Kepala Sekolah SMP MTA Gemolong ya. Si Izudin SMP MTA Gemolong mengikuti, alhamdulillah tetap semangat untuk berprestasi, dan selamat juga buat Bu Guru pembimbingnya. Iya ya. Semua hebat didampingi guru yang hebat ya, tentunya Ibu Ratna ya. Benar-benar berjasa guru itu. Baik, kembali lagi ini bukan Mbak Labibah ini ya. Tadi sudah motivasinya banyak sekali yang disampaikan Mbak Labibah. Dari tidak semuanya dalam event ya, lomba itu langsung mendapatkan juara Mbak Labibah ya. Bukan. Pernah Mbak Labibah gagal ya, tidak mendapatkan juara. Yang menumbuhkan lagi semangat Mbak Labibah untuk terus semangat belajar lagi apa? Menjadikan itu pengalaman dan belajar dari kegagalan gitu. Karena bagi saya kegagalan itu bukan akhir. Jadi kegagalan itu bisa menjadi kunci kesuksesan kita. Jadi kunci kesuksesan. Kegagalan cuma ini ya, mengundurkan satu langkah aja ya Bu Ratna ya. Baik. Nah, ini tadi Mbak Labibah dari SMP IT MTA Karanganyar. Kalau kediaman sendiri Mbak Labibah emang di Karanganyar atau di mana ini? Saya dari Kemiri, Kebak Kramat. Kemiri, Kebak Kramat. Kalau boleh tahu nama orang tua, ayah ibu? Nama ayah saya Suyatno. Oh, Bapak Suyatno. Ya, Ibu? Nama ibu saya Sarmini. Ibu Sarmini nih ya, menjadikan putrinya yang hebat ini ya, didampingi dengan Ibu Ratna yang hebat juga. Baik, ini Ibu Ratna mengenai SMP IT MTA Karanganyar. Ini kalau boleh tahu bisa diinformasikan mungkin pendengar yang belum tahu ini ya. Ini letaknya SMP-nya di mana ini Bu Ratna? Ya, ini untuk SMP IT MTA Karanganyar itu berletak di Jalan Harjosari, Popongan Karanganyar. Itu Lampu Bangjo arah Tawangmangu itu ke timur. Kemudian ini SMP IT MTA Karanganyar untuk waktu ini juga membuka pendaftaran inden calon peserta didik baru tahun 2004-2025. Dan ini untuk inden ini banyak sekali
potongan, ada potongan biaya 1 juta begitu, dan gratis pendaftaran. Ini gratis pembayaran. Sampai tanggal 30 November. Untuk informasinya di SMP ITMTA Karanganyar ini juga bisa mendaftar melalui jalur beasiswa prestasi begitu. Jadi untuk anak-anak yang berprestasi mungkin nanti bisa melampirkan syarat-syarat yang diperlukan begitu. Kemudian untuk program unggulan ini banyak sekali, ada PTI itu program tahfidz intensif begitu, untuk target hafalannya adalah 10 juz. Kemudian ada TSL, tim sukses lomba begitu. Jadi untuk anak-anak yang bakat di lomba kita bentuk tim agar nanti sukses saat perlombaan begitu. Jadi untuk pendengar setia Radio Persada FM, silahkan bagi yang mempunyai anak kelas 6 SD segera didaftarkan di SMP ITMTA. Mumpung kuotanya masih banyak ini ya, inden ya. Kalau untuk tanya-tanyanya dapat menghubungi di kontak personnya ada ini Bu? Ada. Untuk kontak personnya ini ada Ustadz Heri Fansuri dengan nomor 085728006317. Kemudian juga ada Ustazah Ida 083 10 88 18519. Juga kita ada berbagai media sosial, ada Instagram, TikTok, kemudian ada YouTube, Facebook. Silahkan ketik saja SMP ITMTA Karanganyar. Iya, bisa diikuti dulu dan subscribe ya. Iya. Untuk informasinya tetap terupdate ya. Iya. Banyak juga kegiatan anak-anak selama ini di-upload di situ. Iya, tadi ya. Ada lagi nih Bu Ratna? Untuk kuota ini tinggal beberapa ya Mbak ya. Jadi kemarin itu kita buka dari bulan September, ini alhamdulillah sudah mendapatkan 80 siswa begitu. Masya Allah. Untuk kuotanya nanti sekitar 128. Sudah setengah lebih ya. Iya. Sudah 50% lebih ini ya. Iya. Dan ini untuk SMP ITMTA ini full day school. Jadi setiap hari pulang jam 3:30 sore begitu. 3:30 sore. Yeah. Dan untuk yang bertanya-tanya eskulnya apa aja ini Bu gitu ya, bisa tanya-tanya tadi ya, ada di nomor kontak personnya Ustadz ya tadi ya Bu ya, di 085 728 00 6317 atau di Ustadzah di 083 1088 18519 ya. Tadi mengenai pesan-pesannya untuk generasi muda sudah disampaikan Ibu Ratna ya, mengenai untuk melestarikan bahasa Jawa itu kita boleh kok ya Bu Ratna pakai bahasa Indonesia tetap boleh ya, tapi untuk bahasa Jawa tetap kita sebagai anak muda itu tetap melestarikan. Yang terakhir dari Mbak Labibah ini ya, pesan-pesan untuk pendengar dan teman-temannya mungkin ya mengenai untuk melestarikan budaya bahasa Jawa, bisa disampaikan Mbak Labibah. Tetap semangat, jangan menyerah dalam mempelajari dan melestarikan budaya. Bisa dengan cara apapun, tidak hanya lomba, namun bisa juga bikin konten-konten yang menarik menggunakan berbahasa krama gitu. Sama karena ada, kan ini zamannya milenial gitu ya. Iya, jadi zaman milenial. Ada banyak tantangan gitu dalam kita melestarikan budaya dan bahasa daerah gitu. Jadi tetap semangat, pantang menyerah, tetap kukuh dalam belajarnya gitu. Tetap kukuh juga dalam melestarikan budaya bahasa Jawa gitu ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, pagi hari ini yang luar biasa sekali mengenai berbahasa Jawa ya. Mungkin kan pendengar dari mana saja ya Bu Ratna ya, tidak hanya di Jawa Tengah saja ya, dari berbagai daerah yang sedang mendengarkan agar bisa mengetahui ini bahasa Jawa itu seperti apa. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Ratna dan Mbak Labibah ya. Selamat melanjutkan aktivitas setelah ini masih berjuang. Semoga pulang dengan yang terbaik, hasil yang terbaik tentunya ya. Dan hati-hati di jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, berikut tadi ya kita sudah
bercakap-cakap ya, memberikan motivasi, sharing ya tentang berbahasa ya. Ini tadi kita sudah dari dengan Ibu Dwi Ratna Listianingrum SPD selaku guru Bahasa Jawa SMP ITMT Karanganyar, dan Mbak Labibah Zahra Hamidah ya selaku siswa berprestasi SMP ITMT Karanganyar. Dan tak terasa kita sudah hampir 1 jam di sini di Presisi, dan waktunya saya Eni Jana pamit mohon undur diri. Dan pendengar, orang yang terkuat di antara kita adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.